Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Sabda dan Doa Malam. Harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang sehat karena perlindungan Tuhan. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita berkumpul dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan pujian berikut. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan mengasihi kami, menyertai kami, mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur atas semua itu Tuhan, dan kiranya semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi berkat bagi kami dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu.
Kiranya Tuhan memberikan kami sukacita sehingga kami mampu memahami setiap firman yang akan kami baca dan kami dengarkan dan boleh kami pelajari untuk kami lakukan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami telah siap Tuhan, karena itu bersabdalah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini saya ambil dari kitab Yesaya. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan. Amin. Malam ini saya memberikan satu tema kecil atas bacaan kita ini, Yesaya 46 ayat 4, yaitu aku menggendongmu. Aku menggendongmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak saya masih kecil, saat itu ia berusia kurang lebih 3 tahun. Ia berlarian ketika kami mengajak ke sebuah tempat di mana di situ ada arena bermain, ada tempat bermain. Di situ ia terus berlari tanpa peduli lagi pada sekitarnya. Peringatan, teguran saya kepadanya pun sepertinya tidak berguna. Saya pun membiarkannya sampai akhirnya ia tertunduk lemas di lantai karena mungkin capek dengan napas yang terengah-engah karena dia berlarian ke sana kemari. Ia memanggil-manggil saya sambil mengelurkan kedua tangannya. Sebagai orang tua, saya tahu apa artinya. Saya mengangkat tubuhnya, meletakkan kepalanya tepat di bahu saya, menggendongnya, dan dalam hitungan menit ia kemudian tertidur begitu pulasnya. Melihat tingkah dari anak saya tersebut, saya kemudian berenung. Saya berpikir tidak ingin menjadi anak seusianya. Tapi kemudian muncul lagi, terkadang saya berpikir betapa menyenangkan menjalani hidup tanpa tekanan. Ketika ada orang tua yang masih bisa mengurus semuanya, namun pada satu titik saat saya merasa betapa lelahnya menjalani hidup dengan segala deritanya, saya mendapati bahwa Allah melakukan sama persis ketika saya mengangkat dan menggendong anak saya. Ketika rambut di kepala saya mulai memudar warnanya, ketika tubuh semakin lemah, Allah masih tetap setia mengurus dan menggendong saya sebagai anaknya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman dan janjinya sungguh menyejukkan hati dikala kelelahan dan keletihan melanda hidup kita. Allah mendukung kita, tidak saja saat kita masih berada dalam kandungan, tetapi di saat usia kita semakin menua, saat rambut kita memutih, bahkan saat kita tidak lagi berdaya. Bahkan ketika orang-orang yang kita cintai tak lagi mampu memberikan pelukan, Allah tetap setia memeluk kita di bahunya. Dia benar-benar Bapa yang ajaib. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Bahkan khususnya saat ini di minggu-minggu Advent yang sementara kita jalani,
Dan yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sepanjang hidup kita, sejak kita dilahirkan sampai tiada, Allah tetap setia mendukung dan menggendong kita. Percayalah Bapak, Ibu, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan bersama-sama, kiranya menjadi berkat, sukacita bagi kita semua. Mari kita mendengarkan pujian sambil merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita malam ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan seperti biasa. Anggota jemaat yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ada Mama Abi yang dirawat di Elim, Nenek Evan di Marampa, Nenek Eva di Elim, Reynaldi di Elim. Kemudian ada juga yang berulang tahun, ada Ibu Deborah Simba, Saudari Desliana Salamba, anak Artati Wani Tampang, anak Indri Idien Raya, dan anak Dernas Dwi Putra. Itu yang berulang tahun. Dan di sini ada pokok doa keluarga yang masuk di tata usaha, yaitu kita akan mendukung dalam doa keluarga Bapak Geter Sampai Toding,
Dia bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, dan kita akan mendoakan Papa dan Mama Firna dalam pekerjaan dan usaha setiap hari, berdoa untuk Firna dalam pendidikan, dan sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Kemudian Fiona dan Sinar dalam pendidikan dan pertumbuhan, Nenek Firna di Tondok dan Samarinda dalam masa tua, dan berdoa untuk saudara dan keluarga di mana saja mereka berada. Dan tentu kita berdoa buat kita masing-masing yang boleh mengikuti sabda dan doa malam pada malam ini. Mari Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur untuk waktu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, memuji dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami boleh membaca firman Tuhan dan semakin meyakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Sejak kami ada di dalam kandungan, bahkan sampai kami tiada dalam dunia ini, Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami percaya karena firman Tuhan yang mengatakan itu kepada kami semua. Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami mau berdoa buat saudara atau orang tua kami yang berada di dalam kelemahan tubuh yang sudah kami sebut namanya satu persatu. Bahkan mungkin ada yang tidak sempat kami sebut namanya, yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah, dan mungkin ada yang sementara berobat jalan. Tuhan kiranya menghampiri mereka semua, sehingga mereka boleh dipulihkan lewat penyertaan Tuhan, lewat berkat Tuhan, lewat makanan, air minum, obat-obatan, usaha keluarga, demi pemulihan mereka. Dan kiranya lewat itu semua, setiap orang tua kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh akan senantiasa meyakini, melihat cara Tuhan mengasihi dan menjaga, memberkati kehidupan mereka, dan membuat mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang boleh berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan buatlah mereka senantiasa mengucap syukur, bahkan lewat pertambahan usia yang saat ini mereka alami. Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini juga kami berdoa buat keluarga Bapak Geter Sampetoding dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya senantiasa mengasihi dan memberkati keluarga Bapak Geter dalam kehidupan mereka. Mereka mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan kiranya senantiasa memberkati Papa dan Mama Firna dalam pekerjaan serta usahanya, sehingga lewat itu mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak dalam bangku pendidikan. Firna yang sementara akan mengikuti ujian, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, Fiona dan Sinar dalam pendidikan dan masa pertumbuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, semangat untuk belajar, sehingga kelak cita-cita mereka boleh tercapai. Kami berdoa buat Nenek Firna yang ada di Tondok maupun di Samarinda. Tuhan kiranya mengasihi dan memberkati mereka dalam masa tuanya, sehingga lewat itu mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan menikmati masa tua bersama anak cucu dengan penuh sukacita. Bahkan keluarga yang jauh dimanapun mereka berada, dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka tekuni, kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang boleh mengikuti sabda dan doa malam pada malam hari ini. Tolong Tuhan senantiasa menjaga dan memeliharakan, menyertai dan memberkati keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami dalam masa pendidikan, baik itu yang sekolah di Toraja maupun di luar Toraja, kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati. Bahkan kami berdoa jika ada keluarga kami yang merantau dan tidak sempat pulang di bulan 12 ini berkumpul bersama dengan kami di Toraja, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan sukacita dan membuat mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dari tempat ini kami mau berdoa buat saudara kami yang
kemarin mengalami musibah karena gempa di NTT, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesabaran dan kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Mampukan pemerintah kami untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami gempa kemarin siang. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa juga untuk setiap program-program kami di akhir tahun, di jemaat kami, di jemaat Karambe ini. Kiranya Tuhan berkati rencana-rencana, baik itu perayaan di gereja maupun secara insidentil, Tuhan kiranya berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat di tempat ini, sehingga boleh senantiasa dalam keadaan sehat mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi beliau. Kami berdoa untuk pekerja gereja, kiranya Tuhan mengasihi tenaga magang, tata usaha, bahkan Pak Koster, kami mohon Tuhan selalu memberikan mereka kesabaran dan mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka dengan penuh sukacita. Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami secara khusus sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami. Kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang tentunya asalnya daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jika sepanjang ibadah kami malam ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sabda dan doa malam kita malam ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam.